Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Belitung rahimakumullah. Pertama-tama sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai subuh ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Dan dengan izin serta kehendaknya pula berpautlah langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk mudah datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Dan kabarnya ini pengajian yang kedua setelah kita istirahat berkenaan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Kita bersyukur bahwa kita tetap istiqamah berada di jalan Allah, melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas mutu ibadah atau nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintah baik Al-Qur'an maupun sunnah? Kalaupun ada perintahnya, apakah itu kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang yang beribadah tanpa berpola pada apa yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah. Padahal Rasul sudah terang-terangan menyampaikan bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, kami contohkan, bahwa raddun, dan amal itu tertolak. Nah, mudah-mudahan kita dengan rajinnya mengikuti kajian seperti ini, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang cara kita beribadah. Dan orang-orang yang rajin menuntut ilmu seperti ini, Rasul sudah memberikan kabar gembira bahwa kita akan diberi kemudahan jalan untuk menuju surganya Allah kelak. Rasul bersabda, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Apa ujar Rasul? Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, salallahu bihi tarikan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih. Jadi kita yang rajin mengikuti taklim seperti ini, ibarat kita mengulah jalan ini betabas kita, balingai kita, supaya jalan kita kada sabat, supaya jalan kita kada tagah kaina menuju surganya Allah. Dan kalau bisa nanti lempang kita, jalan tol
menuju siratal mustaqim. Bapak-bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat kenyataan di tengah masyarakat kita di dalam melakukan amalan-amalan ibadah, terutama ibadah mahdoh, ada 3 kelemahan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Pertama, orang sering taklid dalam beragama, taklid dalam melaksanakan ibadah, padahal kita tidak dibolehkan taklid dalam beribadah. Taklid itu artinya orang hanya berpegang pada satu pendapat dengan tanpa melihat apakah pendapat itu bersesuaian dengan apa yang diperintahkan Allah. Bahasa kita itu raga papan, kada kulih kiri kulih kanan lagi, pokoknya sidin tupang kuping kuti sudah. Ini namanya taklid. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah nyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihil ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak ngerti, apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jangan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu, hati kamu, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan. Jadi kita tidak boleh, kenapa beramal ini tusidin tu beramal, tidak bisa. Kita yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita diberi pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memahami agama. Nah, jadi kita tidak boleh taklid dalam beragama. Kebanyakan masyarakat kita akhir-akhir ini orang sering taklid dalam beragama. Yang kedua, kita sering melihat di dalam masyarakat kita, di dalam melakukan suatu amalan, orang hanya berpegang pada karena banyaknya orang melakukan amalan itu. Karena banyaknya orang melakukan, umpat juga menggawi, ikut juga mengerjakan, tanpa merujuk apakah amalan yang dikerjakan oleh orang banyak ini ada dasarnya, ada dalilnya. Tapi karena dasarnya hanya karena melihat amalan ini banyak digawi orang, dengan satu anggapan, dengan satu mindset, kadang mungkin kalau orang banyak itu tak salah. Padahal dasar suatu ibadah itu, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Jadi kita harus mendasarkan, adakah dalilnya, adakah dasarnya, bukan karena banyaknya orang menggawi. Di dalam Al-Quran Allah juga ingatkan kepada kita, wa in tuti athara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'u illa zanna wa innahum la yahrusun. Apa ujar Allah? Jangan, jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti prasangka saja, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi karena kita diberi potensi untuk memikirkan, melihat, maka kita harus mendasarkan pada hadis, pada Al-Quran, pada sunnah, bukan pada karena banyaknya orang menggawi. Kalau sudah ibadah itu mahdah, kebenaran itu hanya ada pada Allah dan Rasul, bukan pada banyaknya orang menggawi. Nah, hari ini kita banyak melihat orang melakukan suatu amalan karena hanya mendasarkan pada banyaknya orang menggawi.
Yang ketiga, kelemahan dalam masyarakat kita. Orang terkadang melakukan suatu amalan mendasarkan pada karena amalan ini sudah digawi orang bahari. Karena sudah digawi orang bahari, orang tua kita bahari, nenek kita bahari, umpat juga menggawi, ikut juga mengerjakan. Kalau yang kedua tadi mindsetnya kadang mungkin kalau orang banyak itu tak salah. Kalau yang ini kadang mungkin kalau orang tua bahari tak salah. Nah ini yang terjadi kebanyakan dalam masyarakat kita. Orang melakukan suatu amalan karena mungkin berdasarkan tradisi orang-orang bahari, budaya-budaya orang bahari, dan kita tidak tahu, bisa saja tradisi dan kebiasaan-kebiasaan amalan-amalan ibadah itu bersumber dari agama-agama sebelumnya. Jadi banyak orang yang mendasarkan beribadah itu hanya karena ini digawi oleh orang-orang bahari, oleh nenek moyang kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170 Allah mengingatkan, wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa kata mereka? Qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi abana awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi bila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka berkata, qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi abana, tidak, kami hanya mengerjakan apa-apa yang telah dikerjakan oleh nenek moyang kami, abana. Ayat itu berlanjut, awalau kana abahum la yaqiluna syai'a, meskipun orang tua mereka bahari kadang ngerti juga, kadang tahu juga, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kenapa mereka menggawi ini? Apa dasarnya gawi ini? Ini sudah digawi orang bahari. Kita ini umpat aja lagi. Kadang mungkin kalau orang bahari tak salah. Nah ini Bapak, mindset, anggapan-anggapan seperti ini. Nah karena itu kita tentu wajib bersyukur. Sampai saat ini kita tetap konsisten, istiqomah, mendasarkan pada satu amalan dengan dua landasan pokok. Adakah perintah, baik Al-Quran maupun hadis Rasul? Kalaupun ada perintah, kayak apa kita mengerjakannya? Harus berpola pada apa yang dicontohkan Rasulullah, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, karena kita sudah diberi akal untuk memikirkan, diberi telinga, diberi indera hati kita. Karena itu juga nanti akan ditanya. Di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Apa ujarlah? Sungguh kebanyakan isi dari neraka jahanam itu adalah dari jenis jin dan manusia. Siapa mereka itu? Mereka diberi hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga, mereka diberi mata, tapi tidak dipahami untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberi telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan binatang. Balhum adal, dan mereka itu lebih daripada binatang. Karena binatang tidak punya potensi seperti kita. Kenapa? Karena tidak mendaya gunakan hati, mata dan telinga, dan kita bersyukur
bapak-bapak yang rajin mengikuti kajian ini berarti menggunakan potensi Allah. Kita mendengarkan peringatan-peringatan Allah, kita memikirkan peringatan-peringatan Allah. Ini juga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana penyesalan orang-orang di dalam neraka karena waktu hidupnya tidak menggunakan telinga, tidak menggunakan akal. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Mereka berkata, mereka yang dalam neraka ini berkata, law kunna nasma'u aw naqilu, andai kata dahulu waktu di dunia, law kunna nasma'u aw naqilu, kami menggunakan telinga untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah, kami menggunakan akal untuk memahami peringatan-peringatan Allah itu, ma kunna bi ashabis sa'ir, pastilah kami tidak termasuk ke dalam neraka sa'ir, ke dalam neraka, penghuni neraka yang menyala-nyala. Menyesal, tapi penyesalan itu kadung sudah di dalam neraka. Nah karena itu maka kita bersyukur, ini bagian dari hidayah Allah yang diberikan Allah kepada kita. Hidayah itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebagai jalan mudah ia untuk menuju surganya Allah. Itu hidayah. Dan kita setiap saat menerima hidayah Allah. Andai kata subuh ini kita tidak mendapat hidayah, tidak mungkin kita bisa sampai ke sini. Ini hidayah yang diberikan Allah kepada seseorang sebagai jalan mudah ia untuk mendapatkan menuju surganya Allah. Ini kita ini kan hadir ke sini, tujuan kita untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan surganya Allah. Lalu kita mendapat hidayah. Jadi hidayah itu kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang sebagai jalan ia untuk menuju surga, Shiratal Mustaqim. Dan hidayah, nikmat yang paling besar, paling berharga, ialah hidayah iman. Karena tanpa iman apapun yang kita lakukan di dunia ini di akhirat tidak ada artinya. Jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki, diberi hidayah iman. Karena itu kita harus bisa merawat, menjaga iman kita ini jangan sampai lepas. Kalau iman itu yajid wa yankus, biasalah, normal lah, naik turun. Terkadang dalam kondisi naik kita rajin beribadah, tapi satu saat ada dalam kondisi yang agak melemah, menurut kita agak sedikit malas. Biasa itu turun naik. Tapi yang luar biasa jangan sampai itu terjadi kalau hidayah iman itu lepas. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam khatib para penceramah, dalam setiap mengawali ceramahnya, tausiahnya, tazkirahnya, selalu membawa ayat yang seperti yang membacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan seorang muslim. Nah, ini wajib kita syukuri, kita mendapat hidayah iman. Dan inilah hidayah, nikmat yang paling berharga, paling besar. Jangan sampai iman kita ini lepas, supaya nanti di ujung akhir kehidupan kita husnul khatimah, kita bisa melapaskan la ilaha illallah dakhalal jannah.
Bayangkan Bapak, ada dialog, mungkin dulu pernah lu sampaikan di sini. Seorang anak kecil, seorang pemabuk dengan Syekh Qadir Jailani. Sampai-sampai pada ujungnya Syekh Qadir Jailani tersungkur menangis. Karena ada kekhawatiran bagaimana di ujung hayat kita. Apakah husnul khotimah? Dialog itu sangat menarik sebetulnya, karena ini terjadi pada seorang alim, orang yang sufi, ahli tasawuf. Syekh Qadir Jailani itu karamah-karamahnya, manakibnya sering dibacakan karena dia memiliki banyak karamat dan dia memiliki banyak murid. Suatu hari Syekh Qadir bersama murid-muridnya pernah berjalan. Di tengah jalan dia dihadang, dijaga oleh pemabuk berat, oleh seorang pemabuk. Tapi ia kenal ini Syekh Qadir Jailani orang alim, dia tidak mengganggu, tapi ia mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dia ajukan, wahai Tuan Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah, bisakah Allah mengubah diriku yang pemabuk ini menjadi orang yang taat, orang yang saleh? Syekh Abdul Qadir Jailani gampanglah menerangkan, itu kata sekadar mudah bagi Allah. Gampang Allah melakukan sesuatu. Allah bisa berbuat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Mudah Allah mau melakukan itu. Bisa Allah lakukan itu. Senanglah hati pemabuk ini mendengar jawaban Syekh Qadir. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang kedua. Wahai Tuan Qadir Jailani, mampukah Allah, bisakah Allah mengubah diriku yang ahli maksiat ini menjadi orang seperti kamu yang ahli ibadah? Syekh Qadir Jailani menerangkan, itu mudah, itu gampang bagi Allah. Allah bisa saja berkehendak berbuat apa saja yang ia kehendaki. Senanglah pemabuk ini mendengar jawaban Syekh Qadir Jailani. Lalu pemabuk ini mengajukan pertanyaan yang ketiga. Wahai Tuan Qadir Jailani, bisakah Allah, mampukah Allah mengubah dirimu yang ahli ibadah itu menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Bapak, pertanyaan yang ketiga ini berbeda dengan pertanyaan yang 2 dan yang pertama. Ini tujuannya kepada Syekh Qadir. Wahai Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah dirimu yang ahli ibadah itu menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Qadir Jailani tidak menjawab, tapi malah tersungkur menangis. Menangis. Lalu murid-muridnya mendekatinya, wahai Qadir, wahai Tuan Qadir, apa yang terjadi ini? Syekh Qadir Jailani menerangkan kepada muridnya, wahai murid-muridku, sungguh benar apa kata orang itu, menunjuk ke si pemabuk tadi. Kapan saja Allah bisa mengubah nasib seseorang, termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin, kata Qadir, kalau di ujung akhir hidup kita husnul khatimah? Karena itu aku khawatir, aku menangis. Bayangkan Bapak, orang sekelas, sekali bersealim Syekh Qadir Jailani masih ada kekhawatiran tentang ujung dari akhir kehidupan ini.
Jangan sampai iman kita lepas di saat-saat kita menghadapi sakaratul maut. Karena itulah kita sering berdoa, hidup beserta iman, mati beserta iman. Sehingga kita husnul khatimah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang bisa menjamin? Ini artinya apa? Kita harus bisa merawat iman yang sudah kita miliki ini. Jangan sampai dia lepas pada saat kita sudah berada di ujung kehidupan. Kok bisa itu terjadi? Bisa terjadi itu kepada siapa saja. Dulu ulun pernah juga contohkan di sini. Ulun punya kawan dosen, tapi tidak perlu disebut namanya. Dia dosen perempuan. Hubungan saya bagus karena sama profesi dosen. Dia ini beragama Kristen. Suaminya dulu beragama Islam karena ingin menikah dengan ini. Rupanya istrinya ini kekeh tidak mau pindah agama. Suaminya yang dulu Islam pindah ke agama, mengikuti agama istrinya. Hiduplah dia berkeluarga layaknya sebagaimana kebanyakan orang. Beranak dia sampai bercucu. Kemudian dalam proses perjalanan hidupnya meninggallah dulu suaminya. Suaminya yang dulu Islam pindah agama, berarti dia sudah melepas hidayah iman. Tapi begitu di ujung kehidupan ini sudah tua, istrinya yang dulu beragama Kristen mendapat hidayah Allah, masuk ke dalam, menjadi ke dalam agama Islam, menjadi seorang muslimah, sampai akhirnya dia meninggal. Bayangkan Bapak, dua-duanya ini pindah agama, tapi yang satu melepas hidayah iman dan yang satu mendapat hidayah iman. Bisa kita bayangkan, andai kata suaminya masih hidup, mau diajak, pastilah dia mau, karena dia dulu beragama Islam. Tapi kadung meninggal lebih dulu sebelum istrinya pindah kepada agama Islam. Ini artinya hidayah. Ada yang lepas hidayah itu, ada yang menemukan, mendapat hidayah. Dan itu banyak terjadi. Satu lagi contoh. Ini orangnya masih hidup, kawan saya ini. Istrinya beragama Islam, kawin mengikuti agama suaminya, agama Kristen. Jadi istrinya dulu Islam, sekarang pindah kepada agama suaminya. Ini masih hidup, saya tidak sebutkan namanya. Di dalam pergaulan selanjutnya, lalu suaminya yang beragama Kristen itu, entah pengaruh atau apa, mengajak istrinya untuk masuk Islam, sama-sama mau pindah agama. Jadi suaminya nih yang mengajak, padahal suaminya itu beragama non muslim. Apa dijawab oleh istrinya? Ya, istrinya dulu Islam. Bagaimana ya menggambarkan jawabannya ini? Jika berbahasa kita, bangali bayak kok sopan nak bulang-bulik bagaimana bilanya kita tetap aja kami aja. Nah ini Bapak, dua-duanya sampai hari ini belum mendapatkan hidayah iman. Mudi kaya anu supan, ini dibisiki iblis memberi supan nih kemelang keluarga, bebulang-bulik bagama dulu Islam, ini bulang-bulik, rupanya masih belum dapat hidayah. Nah karena itu Bapak, kalau kita melihat peristiwa Qadir Jailani menangis, itu yang dikhawatirkan. Siapa yang bisa menjamin kalau di ujung akhir kehidupan seseorang husnul khotimah? Tidak ada, Bapak. Karena itu maka kita harus bisa merawat
hidayah iman yang sudah diberikan Allah kepada kita. Pertama, ciri orang yang mampu merawat hidayah iman itu adalah orang itu mudah dalam beribadah. Kada koler, nyaman malah beribadah. Nah, ini salah satu ciri orang mampu nanti mempertahankan hidayah iman sampai ke ujung. Jadi mudah beribadah ini artinya merasa lezat, merasa nikmat dalam beribadah, sehingga ibadah itu menjadi keperluan, ibadah itu menjadi kebutuhan, bukan ibadah itu lalu menjadi kesusahan. Tapi kita yang berhajat, kita yang butuh akan ibadah ini. Karena memang semua ibadah yang kita lakukan itu feedbacknya kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Jadi orang yang mudah dalam beribadah, ia merasa lezat, nikmat dalam beribadah, dan tulus beribadah hanya semata-mata karena Allah. Karena itu perintah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu itu diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ketulusan. Nah, ini orang yang bisa menjaga. Jadi setidaknya kita kalau ibadah salat misalnya, secara umum sudah tahulah waktu-waktu salat. Oh, kalau Johor sekarang jam 12 lebih 20 berapa lah sekitar itu. Kalau maghrib sudah jam 18 sampailah. Nah, jadi kalau kita misalnya hendak betulakan, alang-alang nah Johor lagi nah. Sayangnya, ini orang ini. Amun kada tahu tulak. Ini juga malah melanggar waktu kadang-kadang. Ini Bapak. Nah, lalu yang kedua, dikit lagi ya, sambil kita menunggu waktu sorok. Orang nanti yang bakal bisa mempertahankan hidayah iman itu, dia istiqomah dalam beribadah. Istiqomah itu tegak lurus, menjaga kualitas ibadahnya itu, meningkatkan kualitas ibadah itu mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Istiqamah. Dan orang yang istiqamah ini pastilah dia akan mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah. Allah berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Di dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ali Imran ayat 3. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, bersumber di Al-Quran dan Sunnah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya ia telah mendapat petunjuk. Siratal mustaqim itu kan hidayah, jalan lurus. Faqad hudiya ila siratim mustaqim, dialah yang mendapat petunjuk jalan yang lurus. Nah, mudah-mudahan kita ini bagian dari orang yang selalu mampu menjaga merawat hidayah iman sampai nanti ke ujung hidup kita husnul khatimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah mohon dimaafkan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.